Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini Gen Sukses Media akan membahas kunci jawaban IPA SMP kelas 7 halaman 26 sampai 27 uji kompetensi bab 1 semester 2. Jadi yuk kita bahas bersama mengenai jawaban dari setiap pertanyaannya. Kita masuk ke soal yang pertama, Gen. Untuk soal pertama adalah sebagai berikut. Perhatikan gambar sel di bawah ini. Identifikasilah bagian-bagiannya. Bagian untuk soal ini, kita tinggal mengisi kolom yang tersedia dengan nama-nama bagian sel sesuai yang ditunjuk pada gambar. Nah, untuk mengisi ini, kalian bisa gunakan bantuan gambar sel. Tapi gambar sel hewan atau sel tumbuhan, tentu kalian sudah tahu bedakannya karena sudah belajar di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, gampangnya untuk gambar ini termasuk gambar sel tumbuhan karena terdapat keterangan yaitu ada bagian dinding sel. Sehingga kita gunakan bantuan berupa gambar sel tumbuhan. Bagian kita jawab mulai dari keterangan yang A dulu ya, dan begitu seterusnya. Nah, untuk yang A ini adalah bagian nukleus ya, atau bagian inti sel. Kemudian untuk B, C, dan D secara berturut-turut merupakan bagian dari nukleus, yaitu untuk B ada kromatin, C ada nukleolus, dan D ada membran inti. Ya. Kemudian lanjut untuk bagian E terdapat yang namanya retikulum endoplasma kasar, dan sebelahnya yang bagian F ada bagian retikulum endoplasma halus. Kemudian bagian G ada bagian berupa vakuola ya. Dan bagian H ini ada mikrotubulus atau bagian dari sitoskeleton. Lanjut yang bagian L. Ini terdapat kloroplas. Kalau gambar berwarna akan tampak warna kehijauan-hijauan untuk bagian ini. Kemudian bagian J agak kurang jelas ya Gen, karena yang ditunjuk sebenarnya adalah bagian dinding sel, tapi di situ udah ada keterangan dinding sel. Jadi untuk bagian ini tetap kita tulis dinding sel ya, sesuai gambar bantuan yang ada di bawah. Kemudian untuk bagian K, di bawah dinding sel terdapat membran plasma atau membran sel. Lanjut bagian L terdapat mitokondria. Nah, untuk bagian M ini menunjuk pada bagian vesikel ya Gen, karena dekat dengan bagian N yang adalah bagian badan Golgi atau aparatus Golgi atau kompleks Golgi. Kalian sebut atau tulis apa saja, bebas ya Gen. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2 ini ternyata termasuk soal beranak ya Gen, sehingga kita jawab satu persatu. Jadi di sini ada satu soal utama dan 3 soal anak. Jadi kita mulai dari soal utama dulu ya, yaitu apa yang terjadi dengan sistem organ tertentu jika salah satu organ penyusunnya mengalami kerusakan. Dapatkah sistem organ tersebut berfungsi dengan baik? Nah Gen, untuk menjawab soal seperti ini alangkah baiknya kita ingat konsep organ dan sistem organ dulu ya. Kalian bisa tulis atau tidak tulis sembarang aja, tapi ini berhubungan dengan jawabannya kok. Oke, organ merupakan kumpulan dari beberapa jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Contoh organ pada sel hewan yaitu ada jantung, paru-paru, ginjal, kulit, dan mata. Sedangkan organ pada tumbuhan yaitu seperti daun, batang, akar, dan bunga. Nah, kumpulan beberapa organ yang memiliki fungsi spesifik disebut dengan sistem organ. Contohnya yaitu adalah sistem pernapasan yang tersusun atas organ hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan paru-paru yang menjalankan sebuah fungsi tubuh yaitu pernapasan manusia. Perhatikan kan, apabila salah satu organ penyusun mengalami kerusakan, maka sistem organ akan mengalami kendala dalam melaksanakan fungsinya. Contohnya saja pada sistem pernapasan ini terjadi kerusakan pada paru-paru. Akibatnya, pada proses pernapasan mengalami kendala proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang akan berlanjut pada sistem lainnya. Ini efeknya ibarat efek domino ya Gen, saling mempengaruhi satu sama lain dari fungsi organ-organ pada sistem lainnya. Ini jawaban untuk soal nomor 2 yang utama ini. Kita lanjut ke anak soalnya. Masih soal nomor 2, kali ini kita akan bahas anak soalnya. Pertama untuk soal nomor 2A.
Bagian sel manakah yang menjadi penentu sel tersebut menjadi sel hidup atau sel mati? Bagian, seperti biasa kita ingat konsepnya dulu sambil menjawab soal ini. Sel merupakan unit penyusun makhluk hidup terkecil, baik secara struktural maupun fungsional. Nah, organel sel yang berperan untuk mengatur seluruh aktivitas dalam sel adalah nukleus atau inti sel. Sehingga apabila terjadi kerusakan pada nukleus atau inti sel, tentu akan mengakibatkan sel tidak aktif atau mati karena pusat pengaturan seluruh kegiatannya tidak berfungsi. Jadi kesimpulannya untuk nomor 2A ini adalah bagian sel berupa nukleus atau inti sel. Lanjutkan untuk soal nomor 2B. Soalnya adalah apa yang terjadi apabila organ yang ditunjuk dengan huruf I pada gambar 1.21 tidak berfungsi dengan baik? Nah, untuk gambar 1.21 ini ternyata gambar sel tumbuhan yang sebelumnya kita jawab bagian-bagiannya kan. Sehingga kita coba lihat lagi gambarnya lalu kita jawab soalnya. Oke? Nah, organ yang ditunjuk huruf I adalah organel plastida yang di dalamnya terdapat kloroplas. Kloroplas ini merupakan pigmen tumbuhan yang membantu proses fotosintesis. Jika kloroplas tidak berfungsi dengan baik, maka akan mengganggu proses fotosintesis dalam tumbuhan. Ya, jadi kesimpulannya, jika kloroplas tidak berfungsi dengan baik, maka akan mengganggu proses fotosintesis dalam tumbuhan. Ini untuk jawaban dari 2B. Kita lanjut ke soal anak berikutnya. Masuk ke soal 2C. Ini anak soal terakhir dari nomor 2 ini, yaitu bagian manakah yang disebut dinding sel? Mengapa sel ini memiliki dinding sel? Jelaskan. Bagian untuk menjawab soal ini kita menggunakan gambar 1.21 sel tumbuhan sebelumnya. Sehingga didapat jawaban yaitu berdasarkan gambar 1.21 sel tumbuhan, dinding sel ditunjukkan oleh huruf J. Bagian yang disebut dinding sel ini merupakan bagian yang posisinya berada di paling luar dari sel tumbuhan. Oke, sel tumbuhan memiliki dinding sel karena berfungsi untuk melindungi organel dan bagian dalam sel tersebut dan juga berfungsi dalam mengokohkan struktur sel dari tumbuhan tersebut. Jadi ini again jawaban untuk soal nomor 2 yang C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berikut soal nomor 3. Perhatikan gambar sistem pencernaan di bawah ini. Sebutkan bagian-bagian yang diberi tanda dengan huruf A sampai dengan R. Untuk penyelesaian soal ini sama dengan soal nomor 1 tadi. Tinggal kita isi keterangan yang kosong sesuai petunjuk gambar yang ada. Dan seperti biasa untuk memudahkan pekerjaan, kita menggunakan gambar pembantu sebagai gambar pembanding. Oke kan, langsung kita mulai dari keterangan bagian yang A. Bagian A jelas adalah mulut atau bisa juga ditunjuk sebagai rongga mulut karena dia mengangap ya. Kemudian bagian B ini adalah kerongkongan atau nama lainnya adalah esofagus. Kemudian bagian C ini menunjuk lambung. Kemudian bagian D ini ada hati. Kemudian bagian E ini sebenarnya untuk daerah yang ditunjuk adalah limpa ya gen. Jadi kita isi limpa ya karena tertutupan oleh lambung ya. Nah, kemudian bagian F ini ada empedu. Kemudian bagian G kita pindah ke usus 12 jari atau nama lainnya adalah duodenum. Nah, bagian H ternyata pindah ke pankreas. Ini di balik lambung tadi ya. Kemudian lanjut lagi bagian I adalah usus besar. Tapi jenisnya yaitu kolon transversum. Ini bagian usus besar melintang yang ada di atas itu ya. Kemudian bagian J adalah usus besar naik yaitu kolon ascendens. Kemudian bagian K ada usus jejunum. Perhatikan baik-baik ya gen. Ini panahnya menunjuk bagian dari usus halus ya. Jadi jangan sampai kalian isi bagian dari usus besar. Nah, kemudian kalau bagian L-nya ini adalah usus besar turun yaitu kolon descendens. Ini masuk ke usus besar ya. Kemudian bagian M adalah usus penyerapan atau ileum. Nah, kalau ini bagian dari usus halus ya. Perhatikan panahnya ya, jangan sampai salah. Dan lanjut bagian N ini ada sekum. Kita tulis di sebelahnya M tadi ya karena keterangan kolomnya tidak ada N. Nah, sekum ini adalah bagian usus besar berbentuk seperti kantong yang menghubungkan bagian akhir usus kecil, ileum tadi, dengan usus besar. Kemudian bagian O itu paling ujung ada usus buntu atau appendix. Nah, bagian P adalah kolon sigmoid.
Nah, kolon sigmoid ini adalah bagian terakhir kolon sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum. Terletak di bawah usus besar turun tadi, yaitu kolon descendant, berbentuk seperti huruf S ya. Nah, setelah itu ada bagian Q, ada rektum, dan bagian terakhir R itu ada anus. Ya, ini untuk jawaban dari gambar-gambar bagian-bagian sistem pencernaan ini. Ini sudah lengkap ya dari A sampai R. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masuk ke soal nomor 4. Mengapa mikroskop merupakan sesuatu yang sangat berguna untuk mempelajari sel? Jelaskan. Untuk menjawab soal ini, kita ingat konsep mikroskop dulu ya. Nah, mikroskop adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan bayangan benda dengan kelipatan ukuran yang sangat besar. Ukuran bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya. Mikroskop digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mikroskop sangat berguna untuk mempelajari sel. Karena sel itu sendiri sifatnya adalah mikroskopis, yang artinya tidak dapat diamati dengan indera penglihatan, sehingga dibutuhkan alat untuk melihatnya, yaitu alat tersebut adalah mikroskop. Kita harus ingat juga bahwa penemuan mikroskop juga menjadi salah satu asal mula ditemukannya struktur sel. Sehingga mempelajari sel tidak akan pernah terlepas dengan penggunaan mikroskop ini. Ya, ini hubungan antara pentingnya mikroskop guna mempelajari sel itu sendiri. Kita masuk ke soal terakhir yaitu berkaitan dengan soal pemecahan masalah. Soalnya adalah sebagai berikut. Kulit merupakan bagian tubuh manusia yang paling luas, rapat, dan kuat. Apakah kulit termasuk organ? Mengapa kulit yang kuat dapat berdarah? Kemukakan alasanmu. Baik, di sini ada dua soal ya kalau kita perhatikan. Jadi kita bagi jawabannya menjadi dua sesuai dengan dua pertanyaan atau soal ini. Nah, untuk jawaban pertama, perhatikan. Kulit merupakan salah satu organ manusia yang letaknya paling luar. Kulit disebut juga sebagai organ sebab ya pada dasarnya struktur kulit manusia ini terdiri dari 3 lapisan utama yang saling melengkapi, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis atau subkutan. Nah, kulit merupakan organ luar tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari gesekan fisik, kimiawi, serta sebagai reseptor. Karena fungsinya sebagai pelindung inilah bisa dikatakan kulit dicirikan sebagai organ luar yang kuat dan rapat. Nah, ini untuk jawaban dari yang pertama tadi. Untuk jawaban kedua yang berkaitan dengan kulit bisa berdarah adalah sebagai berikut. Di kulit terdapat lapisan yaitu dermis yang mengandung banyak pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler ini sebenarnya berfungsi untuk memberi nutrisi agar akar rambut dan sel kulit tetap dapat hidup ya. Apabila seseorang terluka dan kulitnya terkelupas, pembuluh darah kapiler di lapisan dermis inilah yang akan rusak sehingga dapat menimbulkan darah dan menimbulkan rasa sakit. Karena inilah yang kuat dapat berdarah karena rusaknya beberapa jaringan pada lapisan kulit jangat yang mengandung pembuluh kapiler darah. Ini untuk jawaban dari soal pemecahan masalah ini, Semoga bisa dipahami ya untuk jawabannya. Baik sahabat demikian tadi untuk pembahasan kunci jawabannya. Jika dirasa video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe ya supaya sukses semangat lagi nemenin kalian nugasnya. Semoga dapat sedikit menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa di postingan video berikutnya. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.